Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot. Jumpa lagi di episode yang ke-70 Ngopi Ngobrolin Per-MC-an Indonesia. Wih, ngopi. Atau ngobrolin pergerakan MC Indonesia. Tepuk tangan. Ini saya agak sedikit ngeper ya, karena di tengah ini ada MC Legend. ya, jangan legend toh. MC papan atas. Kalau Papan legend harus atas. pensiun. Papan Karena atas. kan masih ambil job tadi katanya. Oh iya. Karena MC papan atas. Di Oh. kota Semarang loh, kita patut bangga ya. Ada Mas, langsung perkenalan sih. Langsung perkenalan ya, Mas Adi. Oh. Monggo Mas. Meskipun yang nonton semua udah tahu. Udah siapa tahu dia, pasti tapi tetap langsung nikahan, perkenalan. band-band, pensi, Eh. festival, Oh. terus BUMN, BUMD, BUMDes, Betul, kelurahan, betul. kecamatan, tahu semua. Tahu semua. Apalagi daerah rumahnya mesti kenal. Yo. Monggo. Oke, selamat siang, sore, malam tadi katanya ya. Saya Obin, alhamdulillah mulai karir sebagai MC dimulai dari penyiar radio di kelas 5 SD. Penyiar radio kelas 5 SD itu kan Mas, TVRI, siaran Enggak, apa? jadi acara anak dulu. Oh. Alhamdulillah dari kelas 5 SD. Ya inilah masih bawain lagu-lagunya Sherina yang Dia pikir Iya. kenapa bintang gitu ya. Tahu tuh. Tahu saya, seusia. Saya tahu permen cacanya Sherina itu jatuh itu Ini ya. seusia, ini gurunya ya. Enggak. Kepala sekolah ya. Enggak, ini kalau di Sherina itu. Tukang culik. Ya. Ya. Ya begitulah. Alhamdulillah sekarang udah fokus ke MC wedding. Nervous loh saya ini sebelahan sama Mas Obin. Biasanya lihat di bawah panggung MC Waduh. Obin tak undang-undang Mas Obin ayo Ya, dulu sempat sering di MC apa namanya pensi sih. pensi ya dulu Sering ya banget alhamdulillah. Dia pencaga ya hampir semua pensi Semarang. Itu ya. mungkin Hampir SMA semua. Hampir semua. Enggak semua ya kan? Ronggola wes semua Bisa Sebelum mungkin para selebgram ex-kapal. menyerang ya. wow Udah mulai ke sana ini. enggak Baru kan mulai. Mas Obin juga main Instagram juga Iya, maksudnya iya. selebgram juga nah Ya. Mas Gedrong ayo Mas Gedrong sekali-sekali tuh Berarti nganu ya. Sekarang cuma ambil di wedding talk. Tergantung penawaran sih. Penawaran. Ya kalau sesuai ya, you know lah. Angkat lah. Angkat. masak sekoteri tak angkati pokoknya Iya. Ah. Ya. Angkati Ben istri seneng gitu. Iya. Ya gitulah. Alhamdulillah udah fokusnya sekarang lebih ke wedding loh. Wedding. tapi unik loh Mas Obin penyiar radio kelas 5 SD Hmm. zaman kecil cilik suruh ngomong nggak apa gimana tuh Mas Karena waktu itu nggak ada anak-anak yang mau dan alhamdulillah waktu itu ayah saya kerja di radio. Ya udah, sana dipaksa. Jadi dulu dijebak. radio apa Mas dulu Mas? Radio Rasika namanya. Oh Rasika oh ya tahu Ungaran. tuh Ungaran ya Kan. Kelas 5 SD, kelas 6 jumpa fans di Tijomoyo. Ya. Begitu pas jumpa fans, ini dia Obin Robin. Begitu keluar, halo teman-teman, terus ada yang nangis, mama Obin kok hitam lah. Kan penyiar radio nggak bisa nggak pernah lihat kelihatan kan. dia nggak pernah kelihatan Pas jumpa fans kok ireng. Ternyata kok elek gitu. Yo, Coba nunggu lah. sebagai perwakilan duta hitam aku protes begitu aku Iya, ireng itu. cuma lo kameramen brightness-nya di up dikit ya mungkin ya. Kalau begini sih nggak putih lah. Ya, alhamdulillah ada inilah, ada bannya lah. Ada banyak. Kelas 5 SD loh, kelas 5 SD saya. Tapi kamu udah ngerti Cuk, kalau Obin itu dulu punya ini loh, punya fans loh. Fans. Fans. Yo kalau penyiar radio pasti punya Iya. fans. Loh fansnya itu tuh dia
bikin kayak perkumpulan gitu. Perkumpulan pecinta Mas Obin. Ya. Kayak misalkan saya suka slang, saya slankers gitu. Ya. Grupis Pak namanya grupis. Oh, Grupis, 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 oh grupis, iya. grupis, Nah, grupis. ini. Anak radio kan. Nah, oh, anak grupis, radio pasti ya. banyak tuh Oh. yang kirim-kirim SMS. Betul. Kirimin makanannya, tak Ya. kirimin apa ya gitu. Alhamdulillah dulu ada di tahun 2011. 2011 ya itu ya. Waktu Mas Obin lagi hype-hype-nya 11. 2011, 12 ya. 11 12 sampai akhirnya diundang ke Dahsyat waktu itu ya, Dok. Dasar, iya, Cuma, dasar. dasar. Iya. Jadi host tamu di sana. Ditawarin sebulan karena dulu loyal sama sama pendengar radio jadi nolak cuma sehari doang. Enggak, Oh, cuma cari. karena permintaan netizen radio ya. Iya. Terus Netizen radio. sampai di Semarang pulang dari Dahsyat malah dipecat sama radio. Kamu ikutan lala ye cuci jemur cuci cuma pecat langsung ya. Ingat banget tuh pas Ramadan soalnya kan udah nunggu THR ya. Ah. THR Rahmat tuh malah aku nih sebetul gitu. Mecah. Gara-gara Dahsyat nih. Tapi dari situ belajar bahwa bertahan hidup tuh sulit gitu. Ya kan waktu itu. Ya. Waktu itu sama Gondrong masih sering main bareng karena saya juga stand up comedy dulu kan. Serang komedian juga. Gondrong kan founder Semarang. Suci ya. Apa stand up comedy Semarang ya. Jadi waktu itu ya sering ketemu bareng sama Gondrong. Kalau Mas Obin berarti total udah sebelum masuk ke kegiatannya Mas Obinnya sekarang udah berapa radio Mas? Apa cuma di Rasika aja? Rasika, kemudian RCT, kemudian apa lagi ya? SSFM, C Radio 4 kayak. VO itu juga ya? VO masih. Kalau Masih. VO seringnya ke apa namanya? Polisian seringnya. Kalau teman-teman sering lihat Sobat di aparat. Backingan. Tenang ada Farane. Sahabat telang Segel, ya. sliding ada Farane sliding benar. yang paling sering Gawe apa dengan kepolisian? ini apa namanya? Yang kayak tilang etle gitu-gitu. Oh. Jadi kalau teman-teman dengar suara etle nasional sih sebenarnya, cuma yang buat orang Polda Jateng. Oke. Ya gitu. Suaranya bisa terdengar di situ. Dengar di situ atau di ya hampir di seluruh Indonesia sekarang alhamdulillah ada. Apa Mas yang paling selain itu apa lagi? Selain etle ada Yang nasional nih. ada masjid. Wisata-wisata ya video-video. Dufan mungkin Dufan. Ada. Dufan. Ada masjid Munzalan itu ada di berbagai kota karena itu hampir semuanya suara saya alhamdulillah. Oh, tokoh-tokoh boneka kartun gitu pernah ngisi Belum, suara Sandy atau Squidward mungkin. Kamu ngerti dong Bang? Belum. Kamu suaranya Dora. Pengennya sih ngisi suara gitu Ikyusan itu. Awas banget ya. Suara dari Instagram ya ini. 2023. Wah Ini ini MC. MC. Ini MC. MC Obin Robin. Awalnya sih agak sedikit mager untuk posting-posting tapi karena personal branding kan ya. Ya. Saya lebih ke kayak Imam Darto ya Bang ini ya 11-12 ya. Ini beberapa suasana MC di Semarang ya. Semarang. Kebetulan ini salah satu MC syar'i. Jadi dia paginya acara Sultan. cewek semua, Oh. yang malam cowok semua tamunya. Oh. Oh, gantian Gantian. tamunya. Ya, apa tamunya? Tamunya. Ya bagai macam ini sih tamu sih dan juga klien sih. Umum. Nah, ini juga waktu pas fashion show. Jadi ada fashion show juga tapi hijab, brand hijab. Oh, oke. Ya, ini Itu kalau ibu-ibu hijab ngumpul tuh dari luar kota banyak loh itu loh. iya itu kebetulan ini ada produk itu sih, launching produk itu sih. Scrap itu banyak loh Mas ibu luar kota. Kerap. Mau tahu pakai kamu Enggak, jangan-jangan. saya ya? pernah Oh. meliput waktu Oh. didatangin sama salah satu pimpinan daerah kota Semarang. Mak tok isine iki kondisi dari Tegal. Do nukang ngono kayak. Yes. Aku tuh bahasa Inggris, aku tuh bahasa Inggris nyerah makanya aku ora ketompo MC lho tenan. Aku tuh bahasa Inggris ki aku ampun angkat tangan aku. Beton scrap apa-apa lah gitu lah pokoknya. Gitu ceritanya dulu habis dari Dahsyat akhirnya fokus ke komika ya dong ya. Ya. Fokus ke stand up sampai akhirnya ikut audisi di Bandung waktu itu 2013. Suci. Iya, Suci. Suci Kompas. Kompas. Akhirnya ya dari sekian banyak apa namanya yang ikut audisi alhamdulillah saya termasuk yang nggak di-cut sampai terakhir. Sampai mau masuk TV Mas? Udah. Kalau untuk stand up belum sih. Kalau untuk MC pernah waktu itu di salah satu TV, Metro TV kalau nggak salah. Jadi itu si klien ngomongnya ini diliput sama media. Ternyata semua media. Semua media. Itu sering ya? Itu Sering terjadi ya itu ya. 2018 itu. Gitu-gitu ya. Oh, Pemilihan apa? Nomor urut wakil gubernur, pemilihan nomor urut gubernur di Jawa Tengah kan. Nah, ternyata itu disiarkan di seluruh TV. Wah, itu
apa namanya kaget soalnya di briefingnya cuma paling ya beberapa TV doang. Iya. Ternyata semua TV nasional. Semua lah. Nah, tahu itu rate-nya ya. Iya. Jangan bahas itu ya. Luka lama itu. Enggak lama. Rate-nya luar biasa. Yang bayar cuma TVRI ini. Ya, Metro gitu. TV One yang lain ikut-ikut. Itu kalau dia tidak dibayar sesuai rate, grupisnya yang ngamuk. Sekarang udah nggak ada, udah punah. Udah enggak. Kemarin ketemu kan salah satu grupis gitu, nggak nyapa. Serius. Padahal dulu pas 2012 tuh bener-bener yang ngajak foto, minta tanda tangan. Oh. Dan dulu biasa aja, nggak ngartis banget sih ya. Iya. Iya. Enggak lah, enggak ngerti. Kalau yang akrab. Dia sisi yang Kan tak akrab maka tak sayang dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kemarin ketemu pas acara nikahan itu ya bener-bener nggak nyapa. Padahal waktu itu ngajak foto dan Pernah salah satu grupis jadi klien mungkin waktu kalian pernah Wedding sampai itu. bener-bener Mas Obin. bener-bener ini wedding dream aku gitu. Ya, saya juga nggak pernah ekspektasi ke situ sih. Oh. Maksudnya ya amanahnya MC ya MC, nggak pernah sampai yang wah nih jangan-jangan fans nggak sampai kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillah mungkin ada yang bilang memang semua itu diraih ya itu karena mungkin prosesnya dulu panjang ya. Sempat dibayar pakai nasi padang juga dulu. Saya pernah dulu dibayar sama terima kasih. Kalau terima kasih sih mending ya. Janjinya ada airnya. Dulu MC pensi apa namanya? Pang-pangan dulu kan. Oh ya, itu saya juga. Sebelum kenal Gondrong tuh 2009 2008. Acara anu ya, cepiring mati rasa ya. Di mana tuh? Di Kendal itu cepiring mati rasa. Apa namanya? Harmoni. Sampingnya Wonderia. TBRS. Jadi MC dari jam 9 pagi Sampai? sampai jam 1 pagi. Dibayar nasi bungkus 3 kali. Itu aja Saikun, Bumaret lagi ya. Paginya Saikun, sarapannya Saikun, kantin di SMP 15. Siang sama malamnya Bumaret tuh almarhum tuh. Parah. Ya begitulah proses sih. Tapi dari situ kenal sama teman-teman band, kenal sama apa namanya? Jaringannya semakin luas ya. Dan ternyata si personil band itu kuliah di hukum lah, kuliah di mana akhirnya jadi MC pensi. Pensinya, acara Sampai kampusnya. ada salah satu MC senior nyamperin saya waktu itu. Oh Tapi nganu. belum tahu ya. Belum. Desi Anwar. Oh bukan senior. Desi Anwar, MC senior Semarang pokoknya. Coki situ doang. 2000 berapa ya? 2008 disamperin. Kamu siapa? Kok bisa MC di sini? Oh gitu. Bapak siapa? Saya di mana ini? Saya siapa ya? Ya saya anak FISIP, waktu itu saya kuliah di FISIP kan, di FISIP Undip. Wah, kamu sore ya. Ya, dan disitulah saya kaget, maksudnya kok gini banget dunia panggung. Terus sempat minder juga, akhirnya kalau ada MC saya benar-benar ini nggak ada, ini kan nggak ada paksaan dari siapapun kan gitu. Sampai disamperin bro, kamu siapa yang bisa MC acara ini gitu? MC senior siapa sih mas? Oh Yosi. Yosi, berarti Yosi. Senior. Ya ada. Saya tahu orangnya emang kebiasaan. Emang ngono kuwi, emang Gitu bocah lah. parah. Inisial. Yosi. Sekarang jadi apa? Ya. Dewan. Begitulah. Itu kan pengalaman MC paling nggak enak kan dibayar nasi padang itu ya. Yang paling gak enak sebenarnya Tahu nggak dibalangi botol, apa balangi apa? uangnya dilariin sih paling gak enak tuh. Gue dah. Jadi janjinya dibayar sampai Kudus waktu itu. Dibayar waktu itu bayaran berapa ya? 400 kalau nggak salah. 100.000 dibayar cuma 250. Padahal itu tiga event dikali 3. Ya udah. Jadi 1,2. Ya enggak, 250.000 kali 3 250 lah. 250. Habis itu orangnya hilang. Padahal didilannya 400. Ya, habis itu orang Kocok dewe mesti. enggak kenal. Enggak. Habis itu ya udahlah, maafin lah. Begitu pas selama setahun nggak bisa maafin, akhirnya maafin kan. Gak lama kemudian dengar kabar dia ternyata ngariin uang Semarang Runner apa Semarang Run itu kalau run ya? Oh ya lari kalau run. Oh, kuwi sapa kuwi itulah. sih? Akhirnya tangkep Doni. Doni. Jeneng gajianku. Ya gitulah. Akhirnya ada balasannya karena memang semua kejahatan pasti akan terungkap. Iya. Ini jangan lupa loh, kita kan di acara yang ngopi tetap Ya ngopi dulu. Oke. Berarti itu sing paling gitu paling ra enak ya. paling nggak enak. Sing paling enak sih. Yang paling enak tuh waktu itu MC nikahan di Pangkalan Bun.
Wah, Itu benar-benar kayak dikasih red carpet. Jadi apa ekspektasinya nggak ada sih. Aladin, Putri Yasmin terbang-terbang. Datang tuh ekspektasinya datang dijemput biasa. Naik motor pun nggak masalah kan. Ternyata naik mobil apa itu tuh ya? Limosin. Pokoknya bagi saya itu udah mewah lah. Terus di sana juga dikasih hotel yang bagus, mau makan apa open bill gitu loh, mau makan apa aja serah gitu. Sampai mikir kayak begini banget gitu loh. Alhamdulillah banget, sampai ya itu sepanggung sama artis. Semarang kan apa-apa ya? Ya itu bayarannya juga waduh Luar biasa. ngeri banget lah. Bisa untuk motor lah gitu. Suruh motor nikah hebat. dua Motor listrik. Murah Nikah 2 kali aja. Motor listrik. Yang pangkalan itu bawa kapal. Hah? Pesawat. Bawa menawa kapal mulai apa Ya kan bawa Astrea touring ke sana. Pakai selendang yang sampai belakang sini. Nah nih. Ya mungkin ya gini seringnya nangkap momen-momen lucu-lucu gini. Ya. Ini mesti kalau nyanyi buat My Way nih. Begini. Omong kaya. My Way. Nek nyanyi yo lagu ini gue Ya makanya. Oh, Mas Gendro. Dia kaya soalnya. Oh iya. kayak teman. Ya begini berbagai macam inilah tempat di Semarang pokoknya hampir semuanya insya Allah udah pernah sampai apa di rumah pun juga pernah di rumah Di rumah warga gitu. pernikahan di rumah ya. Aku lihat Mas Opin pakai jas yang jadi pede karena kulit kita kan nggak jauh-jauh beda. Makanya pakai jas saya nih. Rada-rada panas lah. Diundang pakai sekali-kali. Nah ini salah satu Oh, teman saya nih. solois Semarang ya si Yuda ini. Konco SMP ku dhisik bapak itu betul juga. Alasari gak sih? Hah? Alasari. Ya, Dokter Cipta ya. Nikahan. Ya gitu lah. Dulu MC Pang itu bener-bener pakai celana sobek, kaos, muka sobek. Pakai anu toh, celana doreng toh. Celana doreng. Celana army toh. Nek lewat Sepatunya jam sepatu ukur tentara. pas ana operasi copoti. Lewat gajah ukur. Ini sih ketangkep kayaknya dia. Karena anak metal dulu celananya tentara semua kan. Nganggo doreng ditekan itu. Padahal main PRS. Tentara tinggi rada ya. Ya, kadang nggak nyangka aja maksudnya sekarang pakai jas MC itu. Ya, dulu kan bener-bener selengean pokoknya. Perapatan rebel loh kaosnya toh. Perapatan rebel. MC pensi teriak-teriak terus ya sekarang pakai kalem santai. Opin ini kalau di komunitas stand up dia jadi panutan ya untuk masalah wardrobe ya. Nah, Wardrobe-nya tuh penting dia tuh. Maksud sih dia nggak ngerti ya. Pak Agung Bindang itu dia wardrobe-nya Hansip itu yang jadi hansip itu. yang jadi hansip kemarin itu toh. Dia itu kan kenal sama Opin tahu dan wardrobe-nya Opin banyak banget hari Senin ini Selasa ini mau ke Ketemu nikahan ini, pakai ini. Dia tuh sampai beli ya kak wardrobe hansip gitu dia beli. Tapi kalau Pak Agung Bindang pakai wardrobe itu top. Tapi kalau gini ya nanti dulu lah. Terus beli jas juga dia. Jadi untuk penampil tuh memang Ya awalnya minjem dulu dong. Jadi nyewa dulu. nyewa sama salah satu apa namanya fashion designer lah. Nyewa 500.000 buat sebulan. Kakarya. Mana boleh dia. Kingsman. Beli jas tuh nangsur sampai 3 kali 4 kali gitu sampai fase itu. Ya lu tuh nek dhewe ra enake tuku jas ning awul-awul lho. Thrifting. Ini juga awal-awal loh. Ini juga Belum ada thrifting waktu itu. Juga Mas. Iya sampai awal. Belum ada thrifting waktu itu, Cuk. Ini ya salah satu koleksi yang awal. Tapi kalau yang lainnya buat wedding enggak lah. Kalau buat wedding pakai yang bener-bener apa jadi. Kan bener-bener dipikirin nggak sama Mas Novin? Kalau Mas Novin pakai outfitnya? Ya kalau pas wedding ya pernah waktu itu saya tanya sama BO-nya pakai warna ini boleh silakan mas. Soalnya si pelayannya pakai ini. Nah ini beda kan. Pas masuk lah, jas baru warna hijau. Oh pas masuk keren banget dah. Ngantennya ngantennya beda. Bukan ngantennya. Raden. Breastmate. Oh breastmate. Jadi breastmate semua cewek-cewek hijau semua. Itu masih mending. Kayak papi-papi. Kalau misalkan pakainya udah keren necis, nganten sama breastmate-nya beda, yang bawa piring nih sama. tapi itu penting sih. Pernah waktu itu gantiin MC. Mas tolong gantiin MC ini dadakan dia nggak bisa udah pakai seadanya MC kan karena waktu itu mau pergi umrah kalau nggak salah. Jadi berangkatlah ke Demak terus sampai sana warnaku marun kan. Terus udah keren banget lah. Nah kok mantennya kode. Ya. Sama banget sama kayak manten yang cowok itu. Waduh. Dan mohon maaf warnanya tuh
kayak lebih oke lah ibaratnya gitu. Dia Oh. kurang oke lah. Nganu ya, ping bunglon ya. Kalau Saya MC ada mundur-mundur nih. Ucapkan terima kasih. Karena kan ya gimana ya, mereka kan yang punya acara kan. Ya. Mau copot juga nggak bawa jas yang Itu- lain. cek ya mesti ya. Red dong harusnya ngopi. Weh. Ini langsung ya. Kata profesional. Statement lo ya langsung. Kalau lo ya. secara profesional nih, Bi. Ini lo. Wedding itu kamu, Mas, rate-nya berapa? Secara Oh. profesional. Kalau mau resepsi sih Di Semarang ya, lingkup Semarang ya. ya sekitar ya under 3.000 sih. Under 3.000. Masih under 3.000. Tergantung tempat Tergantung tempat ya. dan durasi. Kalau durasi resepsinya lebih dari 2 jam masih di antara 3.000 itu. Nah, tapi nek resepsi seasonal bisa sampai 5 juta loh. Kalau yang international wedding saya nggak ngambil sih. Oh. Karena international wedding itu kan harus prepare dari pagi. Acaranya malam tuh. Harus apa namanya? Apa jenisnya Cuk? Persiapan. Siapa Ya. namanya itu? Gladi bersih. Gladi bersih. Rapat sama anu vendor-vendor yang Oh. lain. Rapat emang kami ada kalau yang biasa ya traditional wedding. Cuma kalau international wedding itu harus standby dari pagi sampai Ah. malam gitu. Dan ya itu mungkin bayarannya besar. Tapi kalau saya lebih milih yang traditional wedding aja. Nah, Itu bisa sehari 2 kali. Pernah sampai 3 kali juga pernah. Oh, gitu ya. 3 kali itu sampai nggak nyangka aja mesti siang, sore, terus habis itu jam 8 sampai jam 10 malam. Ya alhamdulillah sampai semua dan jalanan pas lagi sepi. Padahal malam minggu. wah, Malam minggu. Dari Banyumanik ke sehari Paragon. 3 kali loh. Oh, enak. Itu Ininya rekor wedding. umum sih, Rekor wedding. harus ketemu orang Tapi yang beda. yang namanya kualitas ya itu yang bagusnya emang sehari sekali. Nah, tuh kalau yang mau nikah, udah nggak usah banyak-banyak nawar. Ya mau orang nikah masa nawar-nawar, orang udah niat pesta kok ya. Jadi budgeting jangan nanggung-nanggung. MC itu penting loh ya. Iya benar-benar. Kualitas. Tapi anak sekarang tuh nggak perlu ada seremoni gede ya. KUA aja udah cukup sekarang. Ya tergantung ininya sih, tergantung apa tamunya sih kan. Iya. Kalau saya sih ke masjid aja, nggak usah apa, mending siri. Kan Tergantung anu, sah di tergantung. hadapan Tuhan, nggak perlu sah di hadapan negara. penting siri. Bayar ini dikasih. Bayar, Iya. Mak, bayar. Ini Soalnya Iya. kalau bagi waris itu tetap menang saya. Oh, iya. Saya nggak waris. Ini karena nanti dipotong kan, dipotong diviralin baik. Jangan. Mention ke istrinya. Saya sama istri saya resmi. Kubil tuh, saya gitu. Bagian sirinya itu jadi inspirasi orang kan. Nggak bercanda. Biar rate-nya ngopi naik. Harus ditambahi sama sesuatu yang serem-serem dikit. Ucup spill dong yang diajak sini siapa? Apa? Di spill Mas Ucup yang diajak sini siapa tuh? Jajak Nggak kemana? ono. Yang di depan tuh lagi nungguin. Mas Ubin, katanya sekarang Mas Ubin juga tadi banyak istilahnya sambil MC, sambil punya kegiatan atau pergerakan. Bisa Oke. diceritain Mas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tadi cerita donasiin akun YouTube-nya lu. Iya, jadi Oh, iya. alhamdulillahnya itu saya dulu kan setelah keluar dari dahsyat itu kan bingung mau kerja apa kan. Terus ditawarkan sama temen tuh kerja di bar waktu itu. Nah, situlah awal mula karir kan saya juga alumni PR kan, Public Relation Undip kan. Jadi ilmu marketingnya saya tuangin terus sampai akhirnya dilirik sama diskotik di Semarang waktu itu. Udah Udah diskotik. tutup sekarang. Alhamdulillah udah tutup. Buka lagi nama beda. Nah, itu biasa. Itu biasa. Jadi diskotiknya tuh nutup pintu buka jendela. diskotiknya dulu sepi kan. Terus akhirnya dengan ya pengalaman marketing jadi rame. Berangkat dari situlah inget-inget dosa-dosa dulu kan. Terus ditawarin sama temen, ini ada gerakan sosial nih. Sebelumnya saya juga punya gerakan sosial namanya Semarang Donasi. Cuma fokusnya ke satu orang. Oh iya, Semarang Donasi ya. Aku pernah tuh ya, aku pernah ikut tuh Semarang. Masuk TV juga kan Semarang Donasi itu. Yang kamu bawa Pak siapa tuh? Oh itu personal itu kan. Jadi waktu itu, jadi saya tuh sering bikin video Mas Ucup. Yang di jalan itu ya. Orang-orang di jalan Jualan terus kerupuk itu ya. jualan apa? Bensin, tapi tunanetra. Ya. Nah, jadi Pernah dari lihat tuh apa ya? dari situlah sering viral, bahkan donasi masuk sampai 38 juta pernah waktu Puluhan itu. juta ya. Terus dalam hati mikir kok cuma 1 orang 2 orang doang yang diviralin berarti gitu. Nah teman nawarin untuk konsentrasi di gerakan infak beras. Jadi Gerakan infak beras ya. GIB, Gerakan Ya. Infak Beras. jadi gerakan infak beras itu dimulai dari masjid. Nih Instagramnya nih. Iya. Nah, Ini mulai dari masjid. sama Pak Sek nih. Itu ada Pak Sek. Udah. Bener ya? Iya benar.
Ini silaturahim pertama kami di tahun 2022. Nah, ini salah satu, ini pengasuhnya atau foundernya Infak Beras, namanya Ustadz Lukman. Kami manggilnya Ayahman. Jadi memang dia kayak ayahnya kami lah. Ini sejarahnya disampaikan beliau nih. Jadi di awal dari masjid, namanya Masjid Kapal Mundaran di Pontianak. Oke. Oh, di luar Semarang. Kalau Semarang, cabangnya di Semarang namanya Gerakan Infak Beras, belum ada masjidnya. Nah, dari situlah lahir Gerakan Infak Beras. Kenapa beras? Karena pas kami ke pondok di Semarang pun banyak, mohon maaf nih, banyak orang baik yang ngasih beras, tapi berasnya kualitasnya Jelek. Oh, dan bermutu. berkutu, dan itu yang ngasih ya. Beras grade rendah lah Beras berasnya. rendah. Dan aduh, ngomongnya enak nih. Nggak Enggak apa-apa. apa-apa, biar 70% orang itu ke pondok pesantren cuma pas Ramadan. Wah, tuh. Oh. Kebetulan saya enggak, saya sering keliling-keliling. Nah, jadi cuma pas Ramadan doang. Abis itu hilang. Hmm. Syawal, Idul Idul Adha udah kan hilang. mereka Ya? juga butuh beras kan. Itu Ya. beras. Akhirnya ya mohon maaf, ada yang kami temuin mereka puasa. Ya puasa kan memang nggak ada. Karena keadaan ya. Karena nggak ada beras. Kenapa beras? Karena beras kebutuhan utama. Kenapa bukan sarung tadi atau mungkin apapun itu Baju ya, muslim. baju muslim. Karena kebutuhan utama beras. Kalau berasnya terpenuhi, mereka bisa biayain sekolah. Karena banyak dong itu panti asuhan atau pondok pesantren yang gratis dan membiayai sekolah Sendiri santrinya. santriannya, ya. Oh. Banyak tuh di Semarang, banget. banyak. Dan aduh, kondisinya Kalau kamar waktu saya segini nih itu buat tidur. 4 orang, 5 orang. Mending 20 Oh, 20 saya Nah. belum pernah nemu sih. Kalau Buat- 4 5 orang sering. 4 buat ukuran 4 tidur, kali 4. buat tidur, buat makan, buat sholat, Jadi buat satu. belajar, jadi satu. Pokoknya 5 kotak itu buat sholat, nggak boleh buat tidur, nggak boleh buat apa, boleh ya cuma buat sholat sama baca Quran di situ. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen ngopi. Prompter ya. Oh iya iya. Ini kalau mau ada yang infak atau donasi beras. Oke, biar kalau mau infak bisa cek di Instagramnya GIB ya. gib.semarang di sana. Ada rekening resmi di sana, nggak bisa rekening pribadi karena resmi. Nantinya dikumpulin tiap bulannya, dibelanjakan beras dan berasnya pun kualitas terbaik. Alhamdulillah ini kita juga Rojo lele, delangu, Delangu. delangu, Kita pakai delangu. delangu, rojo lele, mentek wangi, komplit. Nah, itu alhamdulillah Semarang di rata-ratanya 3 ton per bulan. Wah, Dikit tuh. Di kalau di Jogja Semarang, 30 ton. ayo warga kota Semarang, ayo. Jogja 30 Mobil loh, ton. 30 ton. Ya, Ini Cak. untuk Momennya sana ya Mas ya. ini kalau gerakan ini untuk mondasi sama ngecor nanti rumah Anda di akhirat tuh ya. Ya, Ya, benar, minimal di benar. surga tingkat toh ya. Tapi kalau di Jogja itu ya nggak kaget aku sih. Ya, karena sosialnya tinggi. UMR-nya kan dikit. Iya. Iya, iya. Kok bahas itu ya? Untung nggak masuk Jawa Tengah. Kami juga nggak nyalurin kurban juga kan. Jadi tiap tahun nyalurin kurban ke pondok pesantren. Jadi yang mau nitip kurban biasanya kan di masjid. Ya. Kalau ini memang jelas pondok pesantren. 1 ekor pondok pesantren ini, 1 ekor pondok ini. Kalau usul boleh Mas. Apa? Mas Sobin kan punya kelebihan ya, MC, Hmm. PR, marketing. Kalau di santri-santri itu diajari public relation Mas. Oh, Jadi iya. Biar dia lulus, misalkan ternak kambing. Kasih cara promosinya, ojo ternake Mas Sobin. Promosi kambing biar menarik. Ki untune poel-poel lho ki. Tengi orang bisa Ini bisa kudu sikatan menawarkan sih, kemampuan ya. menawarkan. Jadi bisa lulus itu nggak cuma pintar ibadah tapi bisa bermandiri juga. Iya. Alhamdulillah kalau apa namanya? Ada namanya wakaf profesi. Jadi kami yang punya profesi, kalau saya kan MC. Jadi public speakingnya kami Nah, ajarkan diajarkan. ke Siapa tuh jadi pendakwah kan penting loh kalau biar bisa ngomongnya lancar. Iya. Nggak kepleset ayatnya. Iya, kayak itu tuh. Sapu. Sering loh. Itu, gitu. Semua kan cuma manusia tuh, ada Sapu. salahnya tuh. Lo kan di TV aja ada itu ada di Trans TV lo. Saya cek di TikTok tuh. Jadi begitu. Rame tuh. Teman-teman, silakan kalau mau gabung jadi orang tua asuh nyebutnya kan, karena Orang tua asuh. santri-santri ini kan banyak yang yatim, yang udah lama udah jauh dari orang tua, ada yang ditinggal orang tuanya juga banyak. Jadi yang ngasih Kebanyakan infak sih tuh- yatim juga sih, kalau yang memang gratis tuh yatim kebanyakan. ya kebanyakan orang yang kurang mampu, orang tuanya taruh situ. Ada juga yang yaitu orang tuanya mohon maaf pisah, akhirnya Taruh situ. dibuang di situ. Buat Bahasanya memang benar-benar dibuang Iya. tuh. Jadi Ngurusin. apa namanya bilangnya tuh nanti tiap tahun Ada kok. bakal dijenguk. Nah, Udah 3 tahun nggak dijenguk. ada kok yang di
Panti asuhan yang di Ungaran tuh apa aja? Udah payung. Budak payung itu Nah, ada ya? Udah payung itu kan baru lahir, anaknya tinggal gitu kan. Iya, baru lahir aja tinggal gitu. Bahkan kemarin ada yang bayinya ada yang bule ya. Bayinya bule, sumpah yakin. Terakhir aku ke sana bayinya bule. Parah Halan, Halan. Bule. Kok Halan toh? Terus pengasuhnya dia cerita itu ternyata kan ceweknya yang waiters, nah cowoknya yang bule ketemu gitu. Parah. Kumpulan yang anu mesti. Yang anu pitung ini parah. Pitung ini. Kumpul kucing kan. jadi Mama, papa di mana? Nah, ayo cilik ya sekarang. bule ya gitu. Tapi anu loh, ketika kalau saya kadang sowan ke pesantren-pesantren itu kadang kayaknya maaf ya mas, adanya cuma ini repot-repot buat nyuguhin kita, padahal kita cuma mau bertamu, mau sowan silaturahmi. Karena Padahal di sana juga kekurangan sebenarnya. dalam Islam itu kan adanya tamu malah mengadakan berkah. Ya. Nah, mereka tuh benar-benar di Ungaran ada tuh pondok pesantren yang 3 bulan nggak ada tamu sama sekali. Wow. Jadi mereka makan ya benar-benar nyisihin apa yang ada tabungannya. Bayar sekolah yang mohon maaf sampai telat-telat. Wah, ngeri. Dikasih 1 karung kan seneng banget mereka. Mas, makasih Mas ya. Terus saya bilang, Pak, ini berasnya beda Pak. Insya Allah berasnya terbaik. Besoknya pas kesana, Mas, berasnya enak banget Mas. Kadang santri makan cuma beras tok. Loh, piye tuh dimasak ya dimasak tuh Mas. Satu-satu tuh ya masaknya ya. Pulang tuh. Tapi nek berasnya apik ki ra enak malah lho. Gus goreng enak. Terus goreng enak. Emang nek perlu dadi sego gorengnya berasnya kudu yang Sego goreng mek grabias kan enak. Kebias bukan grabias. Saya tahu itu. Kan kami juga sering ngadain acara hataman keliling kan Kasaman keliling gimana itu? di pondok-pondok. Oh, di pondok-pondok. 30 juz. Nah, terus pas selesai ngasih makan teman-temannya santri kan, ada yang dapat es krim tuh bener-bener yang kaget. Wah, padahal es krim 2000-an, Cuk. Tapi terus nggak gendas ya, Iya. sebenarnya ya. Sampai yang Sangat congro tuh. apa ini gitu. Terus ada ya, kan kami ngasih pir waktu itu. Buah pir. Ini apel ya dibilang gitu. Sampai dia mau pada makan, Enggak tahu itu. saya nggak tahu itu. Maksudnya selama ini kan sibuk kita hedon beli kopi yang mahal, tapi kita lupa untuk ngasih. Nah, lebih baik ke nongkrong di hotel, liatin orang-orang kaya gitu. Ya gitu. Kopi 80.000 ya. Iya, beli kopi 80.000, liatin cara hidup mereka, keluar dari situ miskin gitu. Ya, pokoknya semenjak ikut gerakan itu jadi mikir kalau lagi makan enak, ya mereka juga harus makan enak juga, jadi nyisihin juga gitu. Oh. Makanannya nggak habis gitu masukin. Ya enggak. Budaya makan enaknya mulai kurangin gitu. Jadi posting maksudnya. Kayak gitulah, alhamdulillahnya. Nah, sisanya mah jadi food. Tapi game vlog ini udah Bob apa-apa ya. berapa lama Mas Ubin? Udah gerakannya? Udah berapa lama nih? Kalau nasional dari 2012. Kalau yang di 2012. Semarang. 2019. Dan sudah berapa rata-rata Itu berarti- kunjungi lah. Sorry, itu sistemnya berarti relawan ya? Relawan. Relawan ya, berarti Bukan lembaga. bukan Yang gaji. lembaga, rano gaji dan sebagainya. Jadi yang Ini relawan. gajaran, Mas. Gajaran Pranowo. Gajaran Pranowo. Harus ngomongnya Wow. Persib. Aku dhisik menandur. Males aku nek gini. Dhisik aku menandur bibit-bibit kebaikan. Terus bibit aku itu Waluyo. Gajaran Pranowo. Bibit-bibit kebaikan Waluyo ya Gajaran Pranowo. Tolong ini diviralin ya. Jadi ya 2019. ya alhamdulillah. Terus jumlah relawannya di GIB itu. Ya namanya juga relawan ya. Kadang rela kadang melawan. Jadi ya 1 2 hilang, 5 orang hilang gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada 6 orang yang istiqomah. Konsisten. Ya, Ini nanti kalau udah Ada viral, 3.000 santri alhamdulillah sekarang di Semarang dan Ungaran yang dapat. kalau udah trending, udah banyak yang gabung kan sekalian memberikan pelatihan tadi, skill Ya. tambahan buat para santriwan, santriwati. Siap. Bismillah, bismillah. Ini biar lulus dari pondok itu selain punya kemampuan ilmu ngaji juga punya kemampuan PR, marketing, terus jualan apa. Itu loh, Bang. Bukan dodolan apa emang Ya, kambing, ternak kambing, promosi kambing. Lah kok Nah, jualan mie Aceh, kan enggak mungkin. Ternak akun ya. kok kesane kok dadi entrepreneur mbok kon apa daftar PNS ngono lucu ya. Jangan deh, karena di zaman sekarang jadi entrepreneur itu mudah.
Kan coba kalau kita hidup di tahun 42, kan bangun pabrik jajah Jepang, pabrik hilang. Nah. Sekarang kita nggak ada yang jajah. Pabrik hilang, diakuisisi di Indonesia, sing akuisisi tentara. Wah, Bisa jaluk. Jaman sakmono, jaman Kayak sakmono. tanah lapang sing Indonesia saiki ya. Ya, Omongan tua ini ya. omongan tua. Omongan tua ya. Karena Tapi kalau di Semarang sendiri memang jumlah pesantrennya tuh akeh ora tapi. Sebenarnya kalau Orang di data Semarang sama Kabupaten Semarang tuh total ada 260 lebih pondok pesantren. Yang disupport udah ada 68 pondok pesantren. Masih ada yang belum. Dan itu kebanyakan pondok pesantren yang gratis. Yang lainnya ada yang subsidi, ada yang 60.000 per bulan. Bayangin coba 60.000 per bulan, tapi mereka dapat makan sehari 3 kali. 3 kali. 2000 ya. Sekolah juga. Iya, dan alhamdulillah mereka ya bisa hidup. Yang paling nggak ngabis Fikri itu Di luar Nurul ya. Di luar Nurul ya. di luar ekspedisi itu santrinya ada 20, bisa bayarin sekolah. Nggak ada orang ke situ 3 bulan gimana? Bisa makan lagi. Ya itulah, mungkin mereka emang doanya beda. Iya tuh. Ada yang ceritanya tuh sampai ya nyari makannya sekitar ini ke apa namanya ke tangga minta beras pakai Gelas. Berarti Sebegitunya. sampai sebegitunya karena memang ya mohon maaf mereka bukannya apa namanya Meminta minta enggak, ayo Pak kalau mau ikut bagian buat santri gitu beras keliling gitu. Dan di Semarang masih mending ngirimnya pakai pickup, pakai mobil box. Di Kalimantan tuh ngirim pakai perahu. Yo di tengah Iya. sungai ya. kurang dicegat di boyo barang ya. Nah, Bu? itulah pokoknya boy darat. Ya. Ya. Kalau yang Resi lo, Gi, resi lo. Rekomendasi banyak Mas. Saya- Wow. saya pernah ke Gunung Pati, santrinya diajarin bikin sabun Oke. cuci. Oke. Terus digo. Ya dijual nanti sabun cuci piring, cuci tangan, terus diajarin ternak, ngasih motongin rumput, terus cara makannya, terus kalau dia punya rezeki ditabung, beliin cempe, nanti kambingnya buat dia, kayak gitu. Ya, ada yang begitu juga. Memang Jadi bener-bener dibeli pelatihan. ya, ada yang fokusnya memang ke entrepreneur, ada yang fokusnya. Jadi kalau istilahnya kayak muamalah gitu. Pondok nggak melulu dari tanda kutip dari kotak infak, tapi Ya, dari jualan. skill. Banyak yang jualan sabun cuci banyak. Banyak. Pertanyaan ini apa? Gerakannya ke pesantren-pesantren ya. Sana Ke depan bakal ada ini nggak sih? Bakal nyentuh ke panti asuhan juga nggak sih? Oke. Kalau ke panti asuhan beberapa dapat panti asuhan. Cuma konsentrasinya memang yang gratis. Jadi untuk pesantren, panti asuhan. Karena panti asuhan banyak juga yang diasuh sama dinsos. Betul. Jadi- Sudah banyak yang menjamah ya. Dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi kami lebih ke yang kurang dijamah itu tadi, yang tadi dia 3 bulan nggak 3 disentuh, bulan kesentuh. nggak ada tetamu, bayangin 3 bulan aku sampai sana tuh udah senyum aja pas pulang nangis gitu, ya Allah 3 bulan ini kemana aja, maksudnya orang-orang seperti Apalagi sebelah-sebelahnya lah logikanya minimal krungu adzan saka pondok pesantren kono. Lu kangenan juga sebelah juga. Sebelahnya susah juga. Belanya lulusan pesantren kono kayak susah juga. Pasalnya bagus nih. Alternatif loh kalau orang masukin pesantren itu sekarang alternatif. Meta kae yo kene yo ngele. Kene yo sesasi ra mangan kan ngono dari ini. Berarti kena sak sendok. Itu daerah mana itu? Misalnya daerah mana? Ungaran, daerah Pringapus sekitar gitu. Oh, Pringapus. Pringapus sampai Karangjati. sampai ke Kalisidi kan dari situ. Iya, kali Sidi. tiga bulan gak ketemu, apalagi pas Covid kan itu Ya. aduh ya bersyukurnya sih sekarang jadi peka sama sekitar gitu. Pak Ustadz kalau misalnya ada lagi pondok teman-temannya yang belum survei kasih infonya aja, akhirnya gitu sekarang. Jadi Jadi database ya. nah, akhirnya biar Mas tepat. Gondrong catat Semarang Ngegas Mas Gondrong. Ya kita bisa kolaborasi ya. Bib. Boleh. Nanti dikasih rute yang ada pondok pesantren yang di jurang, jadi Mana itu di di Gunung daerah? Pati. Oh, Gunung Pati. Ya Mas Gondrong. Di jurang sini. Daerahnya namanya Sumur Jurang berarti. Oh, enggak ada arah apa sih lupa namanya. Jatirejo, Aslafun Patemon. Solihin namanya di situ. Jadi pondok pesantrennya begini. Nah. Keren. Mas Gondrong, rutenya hijau-hijau loh. Ngijo ya Ya, berarti ini ya. hijau. Oke. Oke Mas Robin, di segmen terakhir ini monggo Mas Robin mau Mas, segmen dipotong ket mau Mas. Ya. Mesti kok Kan ono iklane ya. Ya. Oh, ini anu ya, biar ada iklan nanti ya. Ya. Enggak, jika ada iklan nanti malah diperiksa sama Oh iya. Inspektorat nanti inspektorat. orang berat. Ya, nggak Duitnya, boleh. ya, duitnya. Ya. Emang ono duitnya yang dompet tapi awadai.
Oke. Bin, monggo. Ada Nah. yang mau disampaikan. Mungkin promosi MC-nya dulu. Boleh, Itu paling penting loh. Rate 3 juta untuk wedding. Promosi Ya. yang paling penting. Kalau Mas Robin jobnya banyak, nanti gerakannya juga semakin banyak. Alhamdulillah. Nah, Ya. itu loh. Ya buat teman-teman orang baik di sana, silakan jadi orang tua asuh untuk gerakan Waktu Beras Semarang. Jadi ini memuliakan, membahagiakan dan juga melayani santri. Ini berasnya juga kualitasnya terbaik, jadi insya Allah bisa membuat santri lebih bahagia dalam memakannya. Kenapa beras? Karena beras itu kebutuhan utama. Selain itu, setelah beras mereka bisa memenuhi kebutuhan lainnya, entah itu pembangunan, pendidikan. Kalau berasnya sudah terpenuhi di Semarang, insya Allah ada 3 ton per bulannya. Doa kami dari Gerakan Waktu Beras minimal 8 ton beras untuk memenuhi semuanya kurang lebih sekitar 30 ton per bulannya. Mohon doanya teman-teman semuanya, semoga semakin banyak orang baik yang ikut ambil bagian. Silakan cek Instagramnya @gb.semarang untuk yang ingin berinfak dan menjadi orang tua asuh untuk adik-adik santri yatim penghafal Quran di Semarang dan sekitarnya. Amin. Oke. Ini ada yang lupa ditanyain. Berarti kalau ada yang mau nyumbangin beras itu bisa nggak? Bisa. Oh bisa ya. Enggak ada standarnya loh. Tapi kalau kurasi nih, Nggak oh nggak ada. Ada. Lah kok nek kutuan piye baliknya to ya main to. Jadi kami Lho kok pondasimu ning surga ambrol lho. Berasmu ku tomonen lho ngono lho. Spill nanti ya di post langsung ya. Ini iya. kebutuhan ini atas nama ini. jadi kami itu karungnya juga label sendiri Gerakan Waktu Beras. Oh, oke. So, yang membedakan Jadi disantai juga ya. Kalau Iya, ada jadi dapat beras-beras itu. dikirim itu dalam udah ada branding Gerakan Waktu Berasnya. Beras ini tidak untuk dijual gitu. Kalau yang dari orang mau ngasih beras ini juga kami terima, nanti kami salurkan sesuai pondok yang sudah disurvei. Mentek wangi delangu raja lele lho minimal lho, Bro. Oh, mosok yo beras Vietcong. Aja sempat barang. Nah. Oh, dicoleng sego goreng malah berat. Buat semennya ning kono ben 3 roda lho ben bako. Itu pondasine bako, kamarnya api itu. Ini beras tuh jadi semen sih. Di sana. Karena kalau nasinya satu gak Di habis, surga maksudnya. nanti nangis, nasinya nangis. Kalau orang tua dulu nanti nasinya nangis lho ora entek. Oh, iya. Pitike mati lho ngono lho. Ya, cerita juragan-juragan selepan dia. Selepan. Oke, Mas Obin, terima kasih sekali sudah mau mampir di ngopi. Ya, bener jadi nih Ngobrolin. inspirasi. Baru ini ya dari Mas website ya. Inspiratif. Ini kita sudah masuk ke segmen Segmen meneh. episode yang ke-70. Jangan Oke. lupa saksikan terus ngopi Selasa depan, Rabu, apa? Enggak ada apa-apa. Kamis Pakan putih. Indonesia aku Jumat Jalan Semarang, Sabtu Dakyo, Minggu kulineran, Kulineran. Minggu Dakyo, Dakyo. Senin Senin ngobras. ngobras. Ya, jangan Rabu lupa Pakan like, Putih. subscribe, komen YouTube channel Semarang Pemkot. Terus di Instagram juga ada Semarang Pemkot, TikTok juga Semarang Pemkot, Twitter Pemkot SMG. Yang mau jadi mungkin dipanggil di sini ya, mewakili komunitas, pergerakan, Betul, musisi, betul, betul. seniman, pelukis, Betul, semua. terus calon presiden, Cici. calon gubernur, mungkin calon Oh bisa calon presiden, calon gubernur bisa ya? Nah, maksudnya calon Yakin ya? dari kecil. Oh, dari kecil. Potensial itu loh, Mas, bukan calonnya beneran. monggo DM komen di Instagram kita atau yang mau diliput Indonesiaku atau apa DM aja sama komen di Instagram Semarang Pemkot. Jumpa lagi di episode Selasa depan. Ya. Hasta la vista mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deng, deng, deng.